Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Chandra Sari. Saya adalah mahasiswa aktif Universitas Hairul Tanjung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi. Nah, kali ini saya akan memberikan pengertian atau menjelaskan apa itu entity theory. Nah, pengertian dari entitas adalah suatu yang dapat diidentifikasi secara unit dalam suatu konteks, baik itu berupa objek fisik, organisasi maupun konsep yang berupa fenomena. Karena entitas memiliki atribut yang mendeskripsikan karakter atau properti uniknya dalam dunia ilmu pengetahuan, teknologi informasi, dan bisnis. Entitas berfungsi sebagai elemen dasar dalam analisis sistem. Nah, contohnya yaitu dalam basis data, entitas karyawan memiliki atribut seperti nama karyawan, nomor induk karyawan, NIK, jabatan, dan juga gaji. Lalu dalam bentuk fisiknya, entitas planet memiliki atribut seperti massa, radius, dan kecepatan orbit. Lalu dalam bisnis, entitas produk memiliki atribut seperti nama, produk, dan harga, dan juga stok. Lalu dalam teori, nah pengertian dari teori itu sendiri adalah kumpulan prinsip atau konsep yang hipotesis yang dapat terorganisir untuk menjelaskan suatu fenomena peristiwa atau proses teori didasarkan pada pengamatan eksperimen dan analisis ilmiah. Teori ini berfungsi untuk sebagai panduan untuk memahami, memprediksi, atau mencerahkan masalah dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Lalu terdapat contoh dalam fisika, teori relativitas oleh Albert Einstein menjelaskan hubungan antara ruang waktu dan juga gravitasi. Nah, dalam ekonomi, teori permintaan dan juga penawaran menjelaskan bagaimana harga barang ditentukan oleh keseimbangan antara penawaran dan juga permintaan. Nah, dalam kasus psikologi, teori kebutuhan Maslow menyatakan bahwa kebutuhan manusia itu terbagi dalam hierarki dari kebutuhan dasar hingga aktualisasi diri. Lalu ada ketiga, teknik. Nah, pengertian dari teknik adalah metode atau prosedur tertentu yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, memecahkan masalah, dan menghasilkan suatu teknik mencakup langkah-langkah sistematis yang diimplementasikan berdasarkan teori atau pengalaman yang cukup praktis. Lalu selanjutnya yaitu contoh dalam teknologi informasi. Nah, teknik machine learning digunakan untuk membuat model prediksi berdasarkan data yang ada. Contohnya algoritma seperti descent atau neural network. Sedangkan dalam seni, teknik gradasi warna digunakan dalam tulisan untuk menciptakan efek transisi antara warna yang halus dan juga konstruksi. Nah, lalu ada teknik konstruksi pengecoran beton digunakan untuk membantu struktur bangunan dengan kuat dalam tekanan tertentu. Lalu ada hubungan antara entitas teori dan teknik entitas. Nah, hubungannya yaitu objek yang diamati atau dinamis. Nah, teori memberikan penjelasan atau model untuk memahami entitas tersebut. Sedangkan teknik adalah metode yang digunakan untuk mengimplementasikan teori atau memanipulasi entitas untuk tujuan tertentu. Nah, sebagai contoh pertama yaitu kita menggunakan entitas manusia. Nah, teori kita akan menggunakan teori keseimbangan energi atau teori
masuk ke teori kalori masuk dan kalori keluar. Nah, teknik menghitung kebutuhan kalori harian menggunakan